Ini untuk ananda pengantin. Jadi kata Nabi Muhammad, bahwa kebahagiaan seseorang di dalam kehidupan rumah tangga itu kuncinya ada 4 perkara. Apa yang pertama? Antakuna zawjatuhu salihatan. Pastikan pasanganmu itu adalah pasangan yang saleh dan salihah. Jadi ananda Farid nggak boleh menuntut istrinya harus menjadi istri yang salihah. Atau sebaliknya, Nur juga nggak boleh menuntut, wah kamu harus jadi suami yang soleh karena kamu imam mas, karena kamu ini adalah pemimpin rumah tangga, maka pastikan kamu soleh. Nggak bisa. Jadi kita nggak bisa menuntut pasangan kita soleh ataupun solehah. Kalau kemudian apa yang harus kita lakukan? Pastikan diri kita menjadi pasangan yang soleh dan solehah. Jadi si istri, ayo sibuk kita untuk mengurus diri kita bagaimana kita menjadi istri yang solehah. Kemudian suami, pastikan ayo sibukkan bahwa para suami itu menjadi pasangan yang soleh. Jadi sama-sama menata diri, tapi bukan untuk saling menuntut. Karena ya itu tadi, nggak ada yang sempurna. Tapi nyibukin diri deh. Jadi dipastikan saja, insya Allah kalau kita soleh, maka Allah berikan kita istri yang solehah. Kalau kita solehah, yakin insya Allah pasti diberi suami yang soleh. Nah ini kunci yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita memiliki anak-anak yang baik. Jadi bahasanya bukan anak-anak yang saleh dan salihah, tapi anak-anak yang baik. Wa auladuhu abrar. Jadi ini pasti. Jadi kita ini kunci kebahagiaan itu punya suami yang saleh. Kemudian para suami juga punya istri yang salihah. Kemudian punya anak banyak, anaknya baik. Masya Allah betapa tenangnya. Kita pasangan suami istri yang soleh dan solihah, tapi kemudian anaknya goda, kemudian anaknya susah dinasihatin. Masalah nggak ini kira-kira? Masalah, nggak jadi kita bahagia. Kemudian yang ketiga adalah wa khulatuhu salihin. Yang namanya wa khulatuhu salihin itu apa? Punya komunitas teman-teman yang baik-baik. Jadi suami istrinya baik, anaknya juga baik, lingkungannya juga kita tinggal atau kita berada di lingkungan yang baik. Dan yang terakhir kata Nabi Muhammad, yaitu rizquhu fi baladi, yaitu rezeki yang keduanya itu kalau bisa itu jangan terpisah. Ini dirasakan oleh mamanya nih, dirasakan oleh Bu Mia nih. Rezekinya bapak entah kemana, entah di mana maksudnya. Akhirnya bertahun mamanya harus hidup sendiri. Jadi kalau kemudian mau ada masalah, mesti harus nelpon, butuh pulsa, butuh paket. Kemudian nggak selalu bersama. Jadi kalau ada masalah siapa yang mau dipeluk? Nggak ada, guling cuma. Ya atau tidak? Jadi sebenarnya udah diatur nih oleh Allah. Jadi kalau kemudian kita nih nak mau bahagia totalitas begitu, rizquhu fi baladi. Jadi rezekinya nih kalau bisa carinya bareng-bareng. Jangan terpisah-pisah pasangan suami istri. Ini kalau bisa. Jadi jangan pulang nanti kemudian Bu Mia langsung mas pulang mas. Aku nih nak mau bahagia nih. Ayo pulang saat ini juga. Karena katanya Bu Rofi, ini bukan kata saya, ini kata Nabi nih. Ya kata Nabi melalui Bu Rofi katanya, kalau kita mau bahagia nggak boleh pisah-pisahan. Ayo pulang hari ini juga nggak harus begitu. Artinya nanti pasti ada ambang batas dimana jangan sampai kemudian kita pasangan suami istri terpisah selalu. Karena yakin dan percaya, Bu Mia secara pribadi coba jujur gitu ya, ada nggak sebuah kerinduan? Nah di saat harus senang-senang menikahkan putranya seperti ini harus sendirian, ya kan? Nah mana enak kalau kemudian ada suami saat ini di samping Bu Mia. Nah jadi apa yang dikatakan Nabi ini betul. Tapi yang namanya kadang takdir, kadang kemudian Allah uji kita, maka kemudian rezekinya harus terpisah. Tapi yang namanya hadis Nabi, yang namanya perkataan Nabi ini nggak pernah salah. Jadi coba kalau kemudian selalu bersama-sama, enak kan kira-kira? Mikirnya harus tetap berdua. Saat ini tadi nganter putranya juga berdua, ya nggak Bu Mia ya? Nah ini, maka kesempurnaan kebahagiaan paripurna itu mesti harus ada 4 perkara tadi. Jadi saya ulang teman-temanku sekalian, yaitu yang pertama, pastikan kita menjadi pasangan yang soleh dan solehah, karena ini adalah syarat mutlak untuk mendapatkan kebahagiaan. Kemudian kita juga didik anak-anak kita, keturunan kita dengan baik, karena ini juga syarat daripada kebahagiaan, kesempurnaan kita. Kemudian yang ketiga, ayo cari temannya, teman-teman yang baik, cari komunitas
komunitas yang baik-baik, yang betul-betul mengantarkan kita untuk ingat Allah, yang betul-betul mengajak kita untuk senang kepada baginda Rasulullah, untuk menanamkan kerinduan kepada baginda Rasulullah, untuk mengingatkan kita akan betapa pentingnya akhirat dan dunia ini sebenarnya cuma sesaat. Cari teman-temannya yang seperti itu, cari teman-teman yang mengingatkan kita akan mati. Sehingga apa? Kita nggak terlalu hubud dunia, kita nggak begitu ngejar dunia, tapi yang kita kejar adalah akhirat. Cari komunitas teman-teman yang tenang seperti itu, maka kita insya Allah akan bahagia. Dan yang terakhir, wa ayyakuna rizquhu fi baladi. Antara pasangan suami istri diupayakan jangan terpisah di dalam mencari rezeki agar kemudian nggak ngerepot. Artinya nggak menahan kangen, nggak menahan rindu. Kalau ada apa-apa ada di depannya, suatu saat bisa berjumpa. Kalau kemudian kita menenangkan diri dengan berpelukan, ya atau tidak? Nah, ini berpelukannya cuma khayalan. Peganglah guling seakan-akan diriku. Untuk yang terpisah kan begitu. Tapi kalau yang nggak terpisah, wah kapan aja kita berpelukan. Nah, jadi seperti itu. Dan mudah-mudahan ini kita bisa kerjakan, walaupun kemudian untuk teman-teman yang saat ini terpisah, minta kepada Allah biar ditata oleh Allah, mudah-mudahan segera dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal